Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi azhaba 'anna al-hasan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam kembali di acara rutin kita, kajian setiap malam Kamis atau Rabu malam, yang dipandu langsung atau dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Fadil, Ustaz Muhammad Mu'ayyid Billah hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini surah Al-An'am ayat 43. Silakan bagi yang ada di ruangan ataupun di rumah masing-masing sedang menyaksikan lewat live YouTube, bisa dibuka mushafnya masing-masing. Silakan dibuka surah Al-An'am ayat 43. Jadi langsung kita baca dari salah satu santriwati. Silakan untuk membaca ayat dan tafsir Jalalain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau maka mengapa tidak? Kenapa tidak? Jika aku berkena, ketika kita akan tidak kepada mereka, ada kami pada waktu mereka tunduk langit andali. Mereka tidak melakukan hal itu, maknanya yang baru, padahal sudah ada perintah untuk mereka melakukan itu. Walaupun kota Solo akan tetapi hati mereka malas. Falam talin. Talin apa? Lunak. Oleh karenanya mereka tidak memaksa dengan wajah di dalam musyawarah maka yang lalu dan setan menghiasi mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Dengan berarti dari kemaksiatan rahasia wa'alainya mereka terus melakukannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pertama, santri kalau membaca kitab dimulai dengan basmalah dan sholat dulu kepada Nabi ya. Dan kita sudah sampai pada ayat ke-43. Yang kemarin ada kaitan dengan ayat ke-42, yaitu qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh telah kami mengutus para nabi, para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, dan umat-umat tersebut kami timpakan kepada mereka dengan kemiskinan, kefakiran dan sakit supaya mereka tadarruk kepada Allah, supaya mereka merendahkan diri kepada Allah. Tapi kebanyakan tidak mau. Jadi banyaknya bencana yang Allah turunkan di suatu negeri tujuannya adalah supaya kembali kepada Allah, supaya merendahkan diri kepada Allah, menyadari kelemahannya, sehingga
taubat kepada Allah, meminta kepada Allah, tunduk kepada Allah, menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kebanyakannya tidak melakukan itu. Seperti tuan-tuan di negeri kita ini. Untuk itu Allah mengatakan dalam ayat ke-43, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u." Kenapa tidak? Ketika datang kepada mereka siksaan kami, bencana-bencana yang kami timpakan kepada mereka, tadarra'u. Tadarru' itu artinya apa? Dara'ah, merendahkan diri. Gitu. Dengan banyaknya sakit, dengan banyaknya bala, musibah seperti corona sekarang, ditambah produksi semakin turun, ditambah kerugian-kerugian, hampir semua BUMN bangkrut. Tadarra'u, merendahkan diri kepada Allah, taubat kepada Allah, menyadari kita hamba Allah dan siksaan ini tidak turun karena kedurhakaan kita. Mbok iya gitu loh. Mbok iya tawadhu kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ini seharusnya. Kemarin dalam surat At-Taubah dikatakan apa? Afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Apa mereka tidak melihat bahwa mereka itu diuji oleh Allah, dihukum oleh Allah setiap tahun sekali atau 2 kali, tapi mereka tidak mengambil pelajaran dan tidak bertobat. Indonesia bukan hanya sekali 2 kali, ribuan kali. Orang meninggal gara-gara musibah gak terperkirakan, sudah banyak banget. Tapi kelihatannya kita itu kayak orang menjual itu loh, menjual ayam potong, tahu ya? Kalau pas tangannya yang mau motong itu masuk, lari ke sana kemari, tapi tetap ketangkep satu, terus dikeluarkan, disembelih. Ketika tangannya yang memotong itu keluar, mereka kemudian berumun lagi, makan lagi, enak lagi. Nanti ketika tangannya masuk lagi baru ini ribut. Cuma sebentar aja, setelah itu balik lagi. Ngerti-ngerti sore udah habis, semuanya disembelih. Lah kita ini musibah itu ngancam kita satu persatu. Ketika ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi setelah itu ya biasa aja gitu kan. Ini kebanyakan manusia begitu. Maka Allah katakan, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa tidak? Nah di sini kata falaula fahalla. Fahalla itu dalam bahasa Jawa itu idh ja'ahum ba'suna, ketika datang siksaan kami, tadarra'u, merendahkan diri. Tapi apa? Lam yaf'alu. Padahal muqtadinya ada. Muqtadi itu apa? Yang seharusnya orang itu tawadhu kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ada, tapi nggak mau. Artinya hukuman ada, siksaan ada, cobaan ada, kok tidak mau tunduk. Dikarenakan apa? Walakin qasat qulubuhum. Dasar hati keras, hatinya mengeras, dan kerasnya hati itu kefasikan. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah hati yang keras, nggak mau ingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, dalam bahasa nyata. Hal itu dikarenakan apa? Lebih ngeri lagi, hatinya keras, nggak merasa salah. Terus wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Dia merasa baik
dalam berbuat maksiat. Jadi setan menghias-hiasi amalan mereka. Apa yang mereka kerjakan. Jadi sekarang ini sampai pada derajat orang korupsi itu nggak merasa dosa. Orang LGBT nggak merasa dosa. Orang semua perbuatan dosa itu nggak merasa dosa. Ini gawat banget. Jadi dosa besar itu bahaya. Lebih bahaya lagi, habis dosa bisa senyum. Coba lihat aja kelakuan orang yang tertangkap korupsi dengan senyum melambaikan seakan-akan nggak salah. Ini jadi masalah besar bagi kita, ya. Jadi ayat ini sebetulnya kalau kita ingin refleksikan ke Indonesia kena semua. Betapa banyaknya musibah menimpa kita. Dan betapa hatinya selalu masih mengeras saja. Nggak segera tobat kepada Allah. Ya, terus. Madzukiru. Coba mengartikannya harus sempurna sehingga paham. Madzukiru itu naib fa'ilnya siapa? Naib fa'il itu kalau fi'ilnya tidak disebutkan fa'ilnya, tetapi penderitanya. Naib fa'ilnya siapa? Hum. Maka artinya madzukiru, apa yang mereka diberikan peringatan. Falam yatta'idu. Tidak mau apa? Yatta'idu. Apa yatta'idu? Apa arti yatta'idu? Fi'il dati dari mau'idah. Mau'idah itu nasihat. Kalau yatta'idu ifta'ala mengambil pelajaran. Ya coba belajarnya nahwunya dikuatin ya. Apa itu? Dengan berat dan ringan itu maksudnya apa itu? Tasydid itu ada tasydid musyaddah. Kalau ringan nggak ada tasydidnya. Maksudnya takhfif itu apa? Fatahna. Tapi kalau tasydid fatahna. Kalau fatahnya kami buka, kalau fatahna kami buka-bukakan semuanya. Paham arti tasydid dan takhfif? Hah? Ya. Apa istidraj? Istidraj apa? Melulu. Dalam bahasa Jawa apa? Melulu. Dalam bahasa Indonesianya jebakan. Fariha bator atau farah bator. Farah bator itu apa? Kesenangan dalam bentuk kesombongan. Apa fajatan? Tiba-tiba bacaan.
adalah orang putus asa. Itu mengikul ilmunya. Mereka putus asa dari segala kebaikan. Perhatikan, ini namanya sunnatullahi fil istidraj. Judul besarnya adalah sunnatullahi fil istidraj. Sunnah Allah dalam jebakan-jebakan melulu. Di mana maknanya di sini? Falamma nasu ma dzukiru bihi. Tatkala mereka lupa, melupakan, meninggalkan apa yang mereka dikasih peringatan, hafalan Qur'annya dilupakan, pelajaran-pelajaran akidahnya dilupakan, tafsirnya dilupakan. Apakah langsung disiksa? Belum tentu. Bahkan apa? Semakin bahasanya semakin kurang ajar gitu ya, semakin durjana, bisa saja fatahna atau fatahna, kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Artinya apa? Pintu kesuksesan. Semakin kurang ajar, rankingnya nomor 1 terus, nilainya cum laude, dapat beasiswa, tapi dia nakal, dia kufur, dia zalim. Semakin zalim, waduh, menang terus, maju mencalonkan itu sekali 2 kali, wah, menang terus, bahkan ingin selama hidup periode ketiga, tapi kufurnya tambah jadi. Nah ini namanya apa? Istidraj. Karena apa? Dia tidak selamanya gitu. Ditunggu sampai apa? Sampai kelima ke atas. Hatta idza farihu bima utu. Hatta idza farihu bima utu. Tatkala mereka bergembira, bangga dengan apa yang telah diberi oleh Allah, diberi untuk istidraj. Sudah bangga, sudah merasa mapan, udah mapan, kekuasaannya udah mapan, kekayaannya sudah mapan. Hasilnya apa? Akhadnahu baghtah, kami siksa dengan tiba-tiba, hilang semuanya, sakit keras, digulingkan kekuasaannya, rugilah niaganya. Fa'idahum mublisun, mereka tiba-tiba karena memang gak dekat dengan Allah, putus asa, akhirnya bunuh diri. Ini namanya apa? Istidraj. Ada nggak dalam Quran kata-kata istidraj? Ada nggak? Ada tidak? Hah? Ada nggak? Nggak tahu atau ada atau nggak tahu? Hah? Di mana kalimatnya? Sanastadrijuhum. Gimana sih kalian hafal kok? Suruh baca nggak bisa, nggak baca. Ada kan? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum min kaidi mati. Kenapa tadi nggak baca? Nah ini penting. Kalau kalian ngapalin harus dihadirkan di hati kita terus. Dalam segala kondisi harus dihadirkan, ya. Istidraj, dijebak, dikasih makan. Kalau udah puas, masukkan racun, mati lagi. Itu namanya istidraj. Untuk itu, janganlah orang yang sehat dalam kemaksiatan merasa senang. Oh berarti Allah masih sayang pada saya kok. Buktinya apa? Aku masih sukses. Jangan sampai gitu.
Jadi ketika kita dalam kondisi kemaksiatan kok masih dalam baik-baik saja dalam masalah duniawi, hati-hati. Hati-hati. Karena siksaan kalau turun pas klimaknya jatuhnya sakit. Jadi suruh naik sampai pada klimaks, sudah sampai langit, hancurin. Mungkin nggak kita terjadi itu pada diri kita? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Karena kita nggak maksum. Untuk itu harus berhati-hati. Ya. Jadi jangan sampai orang merasa senang, merasa tenang ketika melakukan kemaksiatan. Dan juga jangan sampai merasa tenang ketika ternyata semakin maksiat kok semakin sukses. Ingat, sudah banyak yang digitukan. Korun ketika sudah sampai klimaknya ditenggelamkan. Firaun ketika sudah sampai pada klimaknya ditenggelamkan pula. Namrud ketika sudah sampai klimaknya dihancurkan oleh Allah. Kamal Ataturk juga begitu semuanya. Hati-hati orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, adab menunggu waktunya. Oke? Lanjutin boleh. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan. Yaitu akhirul. Ya, dabirul qaum itu apa? Dabir. Hah? Dimusnahkan. Kaumnya dimusnahkan. Dimusnahkan fakutia, diputus, dimusnahkan. Dabir apa dabir? Akhir kaum. Dabir dari dubur belakang. Jadi dimusnahkan sampai akhir kaum itu. Dabir itu apa? Akhir. Akhiruhum sampai ke akar-akarnya bi'anistuksilu dan tidak ada bekasnya. Istuksilu apa? Tidak berbekas. Akhiruhum akhirnya ustuksilu dihabisi sampai akarnya. Ustuksilu itu artinya dibinasakan sampai akar dari asal. Bi'anistuksilu dibinasakan sampai ke akarnya. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ala nasrul rasul yang menolong rasul-rasul, wa ala kafirin, dan memusnahkan dan membinasakan orang-orang kafir. Nah, ternyata ini adalah dosa kolektif. Maka hukumannya juga hukum sosial kolektif. Bukan orang pelaku saja, tetapi masyarakat yang diem terhadap kelakuan itu. Berjuis sudah sampai pada klimaknya kekurang ajarannya sama Allah dan Rasulnya. Kata Allah, kalau sudah faquti adabirul qaumil ladzina zalamu, maka dimusnahkan akhir dari kaum yang zalim, dihabisin, enggak sisa sama sekali. Maka kita berhati-hati kalau hidup di kalangan orang-orang yang zalim. Kalau nanti turun siksaan kita kena juga. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh, ternyata alhamdulillah itu juga kalau pas orang-orang kafir hancur. Ini salah satu bentuk kenikmatan yang perlu kita nikmati, perlu kita syukuri itu kalau ada orang zalim mati dan binasa, disiksa oleh Allah, itu seneng banget. Bukan karena itunya, tapi karena apa? Dengan matinya mereka, binasanya mereka, dunia aman daripada kerusakan. Ya. Artinya ini adalah sunatullah. Sunatullah. Dalam surat yang lainnya apa? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Ketika kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang elit mereka untuk beriman kepada Allah,
untuk taubat kepada Allah, fafasaqu fiha, tapi malah mereka berbuat fasik. Fadammarnaha fahaqqa 'alaihal qaul. Kalau sudah nisab orang-orang elit dan berjuis itu sudah sampai pada jumlah tertentu, fahaqqa 'alaihal qaul, maka tetaplah keputusan atas mereka, fadammarnahu tadmira. Di antaranya duit negara untuk bacaan dicuri, dirampok seenaknya sendiri dan semua diem. Ini baru terakhir kali mereka bangga ngangkat Ahok sebagai komisaris utama Pertamina dengan gaji 3 miliar setiap bulan. Hasilnya apa? Dia sebelumnya ngomong Pertamina itu diem aja, sambil tidur aja untung. Ternyata sekarang ruginya 11 triliun. Tapi ya masih dibanggakan. Bayangkan Pertamina rugi 11 triliun. Padahal apa? Harga minyak dunia turun dan Indonesia masih jual mahal. Jadi untungnya itu sebetulnya 10 kali lipat, 20 kali lipat. Tapi ternyata ruginya 11 triliun. Dan itu dianggap tidak ada masalah. Ini mengerikan sekali Indonesia ini ya. Untuk itu kita jangan nambah-nambah ngerinya ya. Iya, kita jangan nambah ngerinya. Biarlah ngeri orang lain. Tapi kita harus menjadi orang yang melakukan perbaikan. Ya mudah-mudahan Allah ngerem. Karena apa? Orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan amar mungkar itu proteksi, itu pengerem untuk tidak segera hancur. Ya, maka kalau ada saudara kita seperti FPI yang melakukan nahi mungkar, itu sebetulnya proteksi itu untuk tidak disegerakan siksanya. Kata Allah mengatakan wa maka rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Wa maka rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri yang zalim, wa ahluha, sementara penghuninya masih ada yang muslihun, masih ada yang berbuat baik, masih ada yang berbuat perbaikan. Saya kira sudah jam berapa ini? Sudah setengah jam ya? Ya, sedikit lagi ya, nggak apa-apa. Silakan. Katakanlah di ahli Makkah pada penduduk Makkah, Allah itu apa pendapat kalian? Akhiruni, beritahukanlah kepadaku, in akhadallahu sanakum, jika Allah mengambil pendengaran kalian, asal-nakum, membuatmu menjadi tuli, wa'isalakum, dan penglihatan kalian, a'makum, membuat kalian menjadi buta. Fakatana, dan dia menutup tubiah atau tobat. Kalau tubiah ditutup, kalau tobat ya nggak apa-apa. Atas hati-hati kalian, wala ta'rifuna syai'an, sampai kamu tidak mengerti sesuatu pun. Man ilahum ghairullahi ya'tikum bih, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan kepada kalian? Lima akhadahum minkum, dan apa-apa yang diambil dari kalian, tidak minkum, sesuai dengan dugaannya. Perhatikanlah kepada dan bagaimana kami membuat penjelasan, kami menjelaskan ayat, tanda-tanda, lagi alawah dan niatnya, bukti-bukti keesaan kami, semua meskipun kemudian mereka tetap berpaling. Fala yu'minun. Fala yu'minun. Kemudian mereka tidak beriman. Gitu kan? Oke. Maksud ayat ini apa? Allah ingin menjelaskan bahwa Allah lah yang ngasih kita nikmat, dan yang bisa memberikan nikmat hanya Allah. Nah, supaya kita sadar Allah ngasih
pertanyaan. Kalau bagaimana pendapat kalian? Kalau kalian masih mengakui ada Tuhan selain Allah, coba bagaimana pendapat kalian? Kalau Allah Subhanahu wa taala menghilangkan fungsi mata, hati, fungsi mata, fungsi telinga. Jadi mata diambil fungsinya nggak lihat, telinga jadi tuli, hati dikunci sehingga nggak paham. Memang ada selain Allah yang bisa menyembuhkan. Dokter pun nggak bisa apa-apa kalau memang sudah Allah ambil. Tuhan siapa saja yang mereka mau minta, dukun mana saja nggak bisa apa-apa. Man ilahun ghairullah ya'tikum bi. Tuhan mana selain Allah? Ilah mana selain Allah yang bisa mendatangkan apa yang Allah hilangkan? Ini sederhana saja. Ini bicara tentang orang kafir ya, orang kafir yang masih menyembah selain Allah. Coba, kalau memang Tuhan-Tuhan kalian itu bisa berbuat dan memang benar-benar Tuhan, coba kalau sampai mata hilang, telinga hilang, apakah doa kalian kepada mereka bisa mengembalikan? Nggak bisa. Kalau begitu apa? Batallah semua ketuhanan selain Allah. Perhatikan. Ini masalah besar sebetulnya. Karena kata Allah, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kebanyakan orang itu kafir. Dan wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan orang kecuali mereka musyrik. Islam sih Islam, tapi nggak mau Islam, nggak mau syariah Islam, nggak mau hukum Islam untuk negara, itu kan musyrik. Ngakunya Islam, tapi masih pakai klenik kejawen. Padahal banyak. Coba yang kalian harapkan, yang kalian sembah selain Allah, yang kalian sekutukan, bisa nggak mendatangkan mata, telinga berfungsi lagi? Nggak bisa. Undur kaifa nusarriful ayat. Bagaimana kami terangkan ayat-ayat supaya mereka paham, tapi mereka tidak mau paham. Tsumma hum yastifun, wa terus berpaling. Ini sebetulnya nasihat supaya kita apa? Taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kita mulai ya. Masjid kita, sholat kita ramai sejak awal. Sudah siap sejak awal, tidak ada yang sok terlambat. Ya, ini adalah apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan bahayanya dosa dan pentingnya tauhid dan tobat. Ya. Saya kira begitu. Tidak perlu terlalu lama, saya khawatir terlalu lama. Saya bukakan ruang tanya jawab aja yang lebih yang lebih lama. Ya, begitu, Ustadz Iskandar, kita berikan kesempatan publik atau santri yang di sini untuk bertanya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah kita simak bersama kajian tafsir dan tafsir Al-Quran. Mungkin yang di rumah agak sedikit bingung, yang dikaji pada malam hari ini tafsirnya adalah tafsir Jalalain. Jadi yang dibaca saat tadi tafsirnya tafsir Jalalain. Kita buka kesempatan pertama dulu untuk yang di ruangan Ustaz untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, apa tanggapan Ustaz tentang pemboikotan produk-produk Zionis? Jadi yang namanya jihad itu adalah melawan musuh, membela Islam sesuai dengan kemampuan maksimal. Ketika
memboikot produk-produk Yahudi. Dan produk Yahudi banyak juga yang sengaja meracuni, berbahaya. Kalau kita boikot, mereka lemah sehingga mereka agak lunak dalam memusuhi kaum muslimin, dan itu pasti, maka wajib. Maka saya katakan memboikot produk itu wajib. Maka saya ingin di sini untuk di kesempatan yang datang kita rubah hal-hal yang sudah ada produksi Islam, kita pindah ke Islam. Siap nggak? Namanya pasta gigi, makanan atau minuman, ya, pembalut wanita, itu ada, sebetulnya ada produk. Saya ingin membuka, jadi mengurangi ketergantungan kita Unilever dan lain-lainnya itu. Jadi bukan hanya, pokoknya semua yang mendukung Yahudi, mendukung LGBT harus kita boikot, wajib itu. Selama ada alternatif maka wajib kita lakukan. Ya, rukhsah, keringanan beli dari mereka kalau memang pas nggak ada negara kita. Ya. Ustaz, pertanyaan kedua dari santri, dari santri. Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan DITII atau Darul Islam. Mengapa mereka memberontak? Dan saya baca di buku IBS, mereka membakar rumah, menyakiti yang tidak sependapat dengan mereka. Lalu apa yang akan terjadi bila pemberontakan tersebut berhasil? Assalamualaikum. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Pada prinsipnya sebetulnya Darul Islam itu berdiri ketika Indonesia menjadi negara serikat, dan ketika sudah nggak ada pas dalam kondisi ini. Yang kedua, asal muasalnya itu mereka bukan berontak kepada NKRI, tapi mereka melawan Soekarno yang mengkhianati mereka, Kartosuwiryo. Itu pada prinsipnya. Dan tidak benar mereka membakar rumah kan. Yang ada apa? Sengaja musuh-musuh mereka menyusupkan orang-orang penggarong. Jadi nyusupkan, jadi ada penyusupan orang-orang penggarong, orang-orang perusak itu nyusup di kalangan mereka, kemudian melakukan itu semuanya, sehingga kemudian mereka diimajinkan melakukan itu. Ini DITI itu. Cuma saya katakan kelanjutan mereka yang sekarang ini yaitu N11 KW9, NII KW9. Yang jelas DITI udah nggak ada, mereka kalah dan Kartosuwiryo sudah dihukum mati. Mudah-mudahan Allah menerima beliau amal solehnya. Ya, karena beliau pejuang kemerdekaan juga. Tapi saya katakan, ya kita tidak akan setuju kalau kemudian diganti negara ini. Ya sudah, kita perjuangkan Islamisasi melalui konstitusi yang sudah ada. Ya. Tapi sebagai ini kita harus katakan yang ada adalah mereka itu ya, melawan pengkhianatan Soekarno kepada mereka, kepada umat Islam. Ya. Dan apa yang dilakukan itu kedustaan, dan ada yang menyusup dari para penggarong melakukan itu. Ini yang sering terjadi juga begitu. Ya, kita harus adil ya, kita harus adil. Walaupun saya tetap NKRI, ya harus kita pertahankan karena NKRI itu udah Islam sebetulnya. Pengkhianatnya adalah penguasanya. Ya, prinsipnya Indonesia itu negara Islam, negara syariah. Itu ditetapkan oleh Soekarno. Ini penting untuk kalian paham. Soekarno itu sendiri yang menetapkan Piagam Jakarta. Cuma kemudian ya terjadi intervensi, akhirnya 7 kata dihilangkan. Tapi ketika itu kemudian Indonesia masuk menjadi negara serikat, dan ketika kembali kepada NKRI kembali, Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 59 yang menetapkan kembali kepada UUD 45 ditambah
dijiwai Piagam Jakarta, sehingga kita permasalahan tidak perlu mempermasalahkan dasar negara atau apa, tapi kita menuntut konsistensi dengan konstitusi negara. Adapun tadi tentang pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin, karena memang waktu itu Soekarno juga ada banyak masalah, itu kita tidak perlu menjadikan itu sebagai sesuatu yang wah ini umat Islam memberontak segala macam. Ya, itu nggak benar itu. Umat Islam tidak akan jiwa pemberontak kecuali ada perlawanan karena dikhianati, seperti Daud ya, seperti Daud ini perlu saya luruskan, ini baru ya memang. Karena apa masalahnya? Sejarah itu tergantung siapa yang bikin. Ini repotnya pemerintah sekarang ini ingin menghilangkan PKI sebagai pemberontak. Itu repotnya itu. Maka kalian itu kalau belajar sejarah harus dengan fakta, ya, bukan dengan narasi yang disampaikan oleh pembuat sejarah. Bisa dipahami ya? Ya. Sekarang kita dari ke pertanyaan yang live chat itu, Ustaz mau tanya bagaimana cara melakukan hati yang mengeras karena mengobati hati yang mengeras karena maksiat, dan apakah ada doa untuk menjauhi dari istidraj? Kalau kita tetap aman-aman itu istidraj sulit. Ya nggak mungkin. Jangan diistidraj Allah, tapi aku tetap maksiat, nggak bisa. Hati yang mengeras minta kepada Allah untuk dilunakkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, Allahumma inni as'aluka khasyataka fis sirri wal alaniyah. Memang perlu perjuangan melunakkan hati, itu perlu perjuangan dengan meyakini dan menghadirkan kalau mati sewaktu-waktu kira mati. Karena kematian bisa sewaktu-waktu kan, dan bisa juga mati pas maksiat, bisa nggak? Mati pas berzina, ada nggak? Banyak. Mati pas minum khamr, banyak nggak? Banyak. Hati-hati, karena kita nggak tahu kapan kematian, itu harus kita hadirkan. Dan memang saya katakan, supaya jauh dari kemaksiatan perlu perjuangan besar, karena godaannya luar biasa. Sibukkan diri kita dengan yang bermanfaat, mudah-mudahan mengurangi atau menghilangkan kemaksiatan. Ya. Kalau mau pakai latihan apa? Latihannya lilin aja, nggak usah. Kalau las agak berat ya, lilin aja. Jadi ada dulu seorang ahli ibadah digoda oleh pelacur. Jadi pelacur itu apa? Datang kepada dia pas hujan deras, dalam kondisi sangat dingin sekali. Dia ingin goda, tapi dengan kondisi itu, Pak, tolong Pak, boleh enggak saya ngiyup berteduh sebentar. Tapi dia akan goda. Jadi kalau kalian gimana? Mempersilahkan atau jangan? Kalau ngomong jangan, dia menggigil. Tapi kalau suruh masuk, dia akan goda. Tapi akhirnya dia mempersilahkan masuk. Ketika masuk, nggak lama itu bereaksi perempuan itu. Maka ulama ini menyibukkan dia dengan ibadah, dengan sholat. Tapi semakin jadi-jadi. Memang kadang-kadang perempuan itu jadi iblis kayak begitu. Apa yang terjadi? Tangannya ditaruh di lampu, di lilin, di lampu. Dia kepanasan kan? Oh iya, lilin aja panas gini, apalagi api neraka. Tapi godanya semakin kuat. Dia mau tergoda juga gitu kan. Maka di lilin kan dilamain lagi gitu kan. Sampai meleleh, sampai terbakar tangannya. Terus orang itu pergi. Selamat dia.
Caranya gitu. Silakan dicoba nanti ya. Iya, jadi ternyata kita nggak kuat. Maka ada seorang wanita ngomong sama suaminya, suamiku, siapa sih yang nggak tergoda denganku? Nggak ada. Boleh ku coba? Silakan. Siapa yang ku coba? Ustadz itu yang di masjid itu loh. Ini suami istri kerjasama ini. Dalam kekurangan ajaran kan gini. Akhirnya dia datang ke syekhnya. Syekh, aku ingin tanya, pura-pura tanya. Tapi aku ingin agak ke belakang dikit deh. Kemudian dia mulai mainkan matanya mulai. Syekhnya nangis. Kenapa saya nangis? Enggak. Aku bayangkan wajah yang putih kayak gini kalau dibakar di neraka terus gimana nanti? Baru orang itu sadar. Nah begitulah caranya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Muhammad Saifuddin. Mohon penjelasan, akhir-akhir ini banyak pejabat dari presiden sampai kades ketua RT mengucapkan salam dengan salam enam agama. Mohon penjelasannya. Pertama itu nggak pede. Menurut Rocky Gerung, orang itu nggak pede, inferior. Saya tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nilainya sempurna nggak? Adil nggak? Adil. Cukuplah kita ngasih salam dengan niat yang beriman kepada Allah. Jadi ketika menambah salam sejahtera bagi kita semuanya, dan salam sejahtera itu adalah salamnya orang Kristen, berarti tidak ada kepedean dalam mengucapkan salam. Itu inferior. Hatta itu yang mengucapkan saudara kita yang kita cintai, harus kita katakan salah, inferior. Katakan aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam terbaik itu. Jangan ditambah-tambah, jangan dirusak itu. Itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh malaikat tuh kasih salam pada mereka. Salam. Gimana jawabannya? Itulah salam engkau dan anak cucumu sampai hari kiamat. Jadi nggak usahlah ikut-ikutan, ya. Itu inferior. Dan saya khawatir itu ada nilai apa? Dosa yang cukup serius. Ya. Selanjutnya Ustaz, mengapa dalam Al-Quran kata Allah sering ditulis dengan kata ganti nahnu sedangkan Allah itu tunggal? Jamak itu bisa berarti dat, bisa berarti ta'zim. Saya kira sering itu kita dengar, kami Presiden Indonesia. Ngomongnya saya atau Pak kami? Kami kan? Kami Bupati kan gitu kan? Padahal berapa? Satu, karena ingin mengagungkan. Jadi semua kata-kata nahnu pada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka ta'zim. Bisa dipahami ya? Selanjutnya Ustaz, Allah pernah berfirman kalau laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula dan sebaliknya. Tapi kenapa istri Nabi Lut dan Nabi Nuh tidak seperti itu Ustaz? Ya. Jadi takwilnya banyak hal. Takwil pertama itu umumnya begitu. Umumnya begitu. Jadi kalau ada kasus-kasus itu pengecualian. Pengecualian supaya kita tahu hukumnya bagaimana kalau itu terjadi. Ya. Untuk mengetahui sehebat apapun suamimu, kalau engkau kafir, rano gunane. Ya. Buat tetap neraka, gitu kan? Jadi pertama itu pengecualian untuk pelajaran besar bagi kita semuanya. Contohnya apa? Asia, mukmin, ahli surga, penghulu suaminya Firaun. Untuk mengambil pelajaran, beliau dinikahi Firaun. Kelihatannya karena dipaksa tak apa, dan dia tetap beriman dan
dibunuh oleh Firaun untuk menunjukkan suatu saat ketika orang di situ harus tegar dan tidak boleh tunduk walaupun itu suami sendiri, kan gitu kan, itu pelajaran. Yang kedua, al-khabithatu lil khabithi wa thayyibatu lit thayyibin. Itu tafsirnya apa? Al-khabithat, omongan yang buruk, kelakuan yang buruk itu bagi orang buruk, dan kelakuan omongan yang baik bagi orang yang baik. Ya. Contohnya apa? Indah banget itu antara siapa? Ummu Darda dengan Abu Darda. Abu Darda ngomong dengan Ummu Darda. Ummu Darda, kalau engkau pada posisi Aisyah istri Nabi, kira-kira engkau berani selingkuh nggak? Wah, ya nggak mungkin. Masa saya istri Nabi selingkuh? Kata Abu Darda, Aisyah lebih baik daripada engkau, maka mustahil Aisyah orang baik itu selingkuh. Ummu Darda nggak mau kalah dengan suaminya. Abu Darda, kalau engkau dalam posisi si fulan, siapa namanya? Siapa deh? Subhanallah. Sofwan bin Mu'attal. Kalau engkau dalam posisi Sofwan bin Mu'attal, apakah engkau berani menyelingkuhin istri Nabimu? Ya nggak mungkin. Oh iya, Sofwan bin Mu'attal lebih baik daripada engkau. Kalau engkau nggak, kalau Sofwan ya nggak mungkin. Jadi apa? Omongan yang baik untuk orang yang baik, omongan yang buruk untuk orang yang buruk. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, 6 menit lagi. Ustaz, mengapa saat membaca surah At-Taubah diharapkan baca basmalah? Karena At-Taubah itu isinya melepaskan diri, bara'atum minallah, maka nggak perlu pakai basmalah. Jadi tidak pakai basmalah. Kemudian ada yang mengatakan aslinya Al-Anfal dengan At-Taubah 1. Maka untuk menunjukkan itu tidak pakai basmalah, begitu. Pertanyaan terakhir, kita kembali di ruangan ini ada satu pertanyaan usulan agak tentang sedikit. Apakah boleh melakukan semua amalan puasa sunnah Daud Senin Kamis hanya melebih dalam satu periode, mungkin di bulan Muharram? Saya melihat Nabi SAW membatasi dengan Daud. Itu istilah saya, itu menunjukkan apa? Itu terbaik dan nggak boleh lebih. Kecuali memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya juga tidak terus menerus puasa dahar karena ini pas tanggal 10. Jadi jangan lupa ya, tanggal 10 Muharram, karena mengampuni dosa setahun yang lalu. Maka kemudian pas bertepatan itu hari Sabtu, loh kemudian gimana? Ya nggak apa-apa lah, Kamisnya puasa gitu kan, nggak ada masalah. Tetapi kalau mau double terus, kalau sudah Daud, bisa dengan cara apa? Ya Daudnya diberhentikan dulu deh, diambil yang momentum itu tadi gitu. Setelah itu kalau sudah momentumnya selesai, kembali lagi dengan puasa Daudnya. Itu ada dua opsi dalam hal itu ya. Nah. Cukup Ustaz? Ya, kalau sudah cukup, kepada seluruh pendengar ya, serta kajian ini baik online maupun offline, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan hidayah kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz.